Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ada komputer PC ini yang rusak mati, bukan mati ya, tapi tidak loading seperti ini modelnya. Jadi kita akan benerin. Permasalahannya apa ya? Menunya tidak mau keluar dan loadingnya begitu lama. Itu lama ya. Iya. Oke, kita langsung saja kita perbaiki. Jadi kalau hal yang demikian ini cache memorinya ini terlalu penuh. Jadi langsung kita format saja, kita install ulang saja komputernya. Ya. Yang pertama kita harus butuh yaitu flash disk, ya, flash disk instalasi Windows 10, 7, 8 dan sebagainya. Yang kedua adalah aplikasi. Ini ada hard disk eksternal untuk aplikasi dan sebagainya sini semua ya. Jadi langsung saja kita langsung kita install. Yang pertama adalah matikan dulu komputernya dengan menekan tombol power ini ya. Itu mati paksa karena tidak mau. Setelah itu baru kita langsung colokkan ini flash disk di belakang pun boleh. Oke, kita colokkan flash disk Windowsnya. Selanjutnya kita langsung sudah bisa ya? Oke, langsung kita on-kan PC-nya. Setelah itu tekan F2 pada keyboard untuk masuk ke booting. Oke, masuk ke booting. F12 ya, maaf. Di sini tombol del. Oke, terjadi kesalahan lagi. Kita coba ulang kembali. Ternyata tombolnya adalah tombol del. Karena ini adalah PC rakitan ya. Coba lagi tombol del. Oke. Tombol del untuk masuk ke BIOS. Oke, nah ini kita sudah masuk ke tampilan BIOS. Tampilan BIOS seperti ini modelnya. Tentu yang bermain itu utama. Pengaturan tanggal ada di sini sudah betul. Lalu kita masuk saja ke booting system. Kita pindah boot utamanya ini menjadi scan disk ya. Scan disk ini. Lalu kita tekan F10 untuk simpan dan exit ya. Oke, sudah mati komputernya. Langsung hidup kembali, baru kita tekan tombol ya, sembarang tombol saja ya. Nah, di sini sudah masuk ke menu install Windows 10. Lalu kita ambil Windows 10. Ini Windows 10 penyajiannya sudah terbaca. Kita tekan enter saja. Oke, sekarang proses loading untuk membaca Windows 10 ini. Windows 10 sudah mulai terbaca loading filenya. Kita tunggu saja proses untuk instalasinya. Kita tunggu saja ya. Tergantung besarnya spek komputernya. Kalau spek komputernya kecil, tentu semakin lama untuk melakukan instalasi Windows 10 ini. Tapi kalau komputernya memang speknya besar, ya cepat untuk melakukan instalasi Windows ini. Oke, langsung sudah mulai loading. Tunggu saja. Oke. Sudah loading. Oke. Sudah mulai loading. Oke, setup is starting. Artinya ini proses untuk start untuk melakukan setup, penguatan ulang. Lanjut, di sini adalah Windows setupnya itu. Di sini adalah language to install. Itu kita menggunakan language bahasa Inggris saja. Yang kedua adalah time in currency format. Inilah format waktu dan mata uang. Kita setting dengan Indonesia karena kita di wilayah Indonesia. Setting Indonesia ya. Indonesia.
Sementara untuk keyboard input method itu adalah metode penginputan keyboard kita menggunakan US saja. Oke, kita ganti sajalah Indonesia ya, karena nanti formatnya adalah format Indonesia. Supaya mudah dalam Microsoft Excel nanti sudah ada format rupiah. Oke, kita ganti Indonesia. Oke, kita US saja lah. Next. Kita pilih next. Kita pilih Windows 10 Profesional 86 ya, X86 nih. Yang ini. Next. Oke. Nah ini. Oke, langsung saja kita klik itu accept the lisensi. Ini adalah application nice and license system. Kita klik ini. Centang. Kita next. Oke, di sini proses untuk instalasi custom instalasi only. Ini. Kita menginstalasi ulang berarti di sini. Kalau ini adalah proses upgrade. Kita tidak melaksanakan proses upgrade. Yang kita laksanakan adalah proses custom install Windows di sini berarti ya. Oke, di sini klik custom. Ini hati-hati untuk kawan-kawan yang masih pemula, jangan asal format nanti datanya bisa hilang ya. Jadi untuk drive C adalah ini. Drive C itu adalah drive ketika Windows itu terinstall ya. Yang ini adalah drive ESD-nya adalah ini data pekerjaan kantor dan sebagainya. Ini E juga begitu juga. Jadi yang kita install adalah yang 48 GB ini. Ya, hati-hati sekali ya kawan-kawan ya, jangan asal pilih karena nanti akan bisa berbuat fatal akibatnya. Oke, kita format saja. Oke. Kita ternyata ada kesalahan di dalam pembuatan karena kita ini adalah GTP, jadi tidak terbaca di sini. Oke, kita ulang kembali. Di prosesnya kita harus tahu ternyata proses GTP tidak sama dengan MBR, maka kita di awal sudah salah dalam penyetingan BIOS-nya. Kita ulang kembali. Oke, kita matikan saja komputernya dulu. Lalu kita tekan tombol F12. Oke, kita tekan tombol F12. Oke, tadi adalah kita pakai GTP. Sekarang kita pakai ini, SanDisk yang ini. Oke. Oke, kita langsung install Windows 10 yang ini ya. Jadi di dalam flash ini ada yang menggunakan GTP dan MBR. Ini yang Windows 10 kita install. Tadi ketika format yang dipakai adalah format GTP, jadi tidak MBR tidak membaca format itu. Lalu kita ganti menjadi format MBR. Ini kelebihan satu flash disk yang saya gunakan tadi bisa untuk menginstal Windows 7, Windows 8, Windows 10 dengan berbagai macam format. Ada yang format MBR, ada yang format GTP. Kita bisa laksanakan install di situ. Jadi kita tidak perlu untuk mengkonvert hard disk yang GTP menjadi MBR dan sebagainya ya. Tidak perlu, karena kalau kita proses mengcompact ini khawatirnya nanti data kita akan hilang, loss karena proses compact tersebut ya. Oke, kita ulang kembali. Oke, kita ulang kembali nih. Oke, starting sudah mulai membaca kembali. Oke, sudah mulai
sudah membaca kembali, ini kita ganti saja menjadi langkah yang awal kemarin, yang awal tadi, terubah menjadi Indonesia. Oke, next. Setelah pilih next, pilih Windows 10 profesional 86 ya. Next, karena inilah komputer 86 versi 86, pakai 86 32 bit ya. Inilah pilih Asset. Next, pilih custom. Nah, oke. Di sini tadi ini adalah tempat di mana instalasinya drive C ini. Drive C ini kita format. Oke. Setelah kita format, lakukan next. Tidak ada kendala dalam instalasi karena format MBR sudah kita temukan. Next. Oke, ini sekarang sedang pengkopian. Jadi dari hard disk ini, prosesnya pengkopian dari flash disk ya. Dari flash disk kita copy ke hard disk. Ini adalah proses pengkopian file Windows tersebut. Ini adalah prosesnya ini. Baru 1%. Kita bisa lihat. Ini tergantung berapa besar kecepatan daripada PC yang kita gunakan. Kalau PC kita speknya kecil, tentu ini akan memakan waktu yang agak lama. Tapi kalau PC kita ya agak lumayan besar speknya, prosesornya, mainboardnya, RAM-nya, apalagi sudah dilengkapi dengan PGA GeForce dan sebagainya, tentu akan cepat untuk melaksanakan instalasi ini. Kita tunggu saja. Oke, 12%, 14%, oke, 15%, 16, oke, 19%. Lihat saja ya, prosesnya ini jangan sampai ada jangan sampai ada kesalahan di sini. Artinya nanti berhenti di pengkopian. Kalau terjadi berhenti di pengkopian, ini bisa dikatakan bisa jadi proses perpindahan dari flash disk itu gagal terjadi. Ini biasanya kalau yang seperti ini biasanya flash disknya yang bermasalah. Ataupun bisa juga port flash disknya yang longgar. Ini prosesnya. Tapi kalau kita lihat prosesnya adalah ini berhasil sempurna. Kalau sampai ke 32% ini ya. Kita lihat terus bagaimana proses kedepannya. Mudah-mudahan tidak ada terkendala di dalam proses pengkopian ini. Oke, kita lihat. Namun hati-hati, saya ingatkan. Untuk memformat tadi, jangan sampai salah format di drive-nya ya. Kalau sampai salah format di drive, tentu data konsumen, ya, data pribadi kita dan sebagainya nanti akan loss, hilang. Ini mengakibatkan nanti kerugian di kita. Bisa kita nanti dituntut oleh pihak konsumen kita terhadap hilangnya data tersebut. Oke, kita tunggu saja. Oke. Jadi ini proses pengkopian ya. Sudah 60% ini dilakukan pengkopian. Oke, kita teruskan saja. Tunggu ya.
tunggu. Ini proses instalasi. Ini sudah 72%. Kita sabar saja kalau melakukan instalasi ya sabar saja memang untuk menunggu ya. Nih prosesnya. Kita tunggu saja. 84%. %. Ini komputer kantor nih yang rusak nih, Windowsnya. Kita coba untuk melakukan perbaikan ya, karena memang sudah 2 hari ini kayaknya yang bermasalah. Jadi ini sudah selesai proses pengkopian. Jadi instalasi feature sekarang nih, installing update. Ini proses instalasi update-nya. Kita lihat berapa lama dia melakukan instalasi. Oke, ternyata ada yang salah. Oke, ada yang error. Jadi kita gunakan saja nanti 64 bit. Ternyata komputer ini adalah komputer 64 bit. Kita tidak lihat tadi speknya. Jadi kalau terjadi seperti ini berarti tidak support dengan komputer yang ada. PC-nya adalah PC 64 bit, sementara kita pakai Windows yang 32 bit. PC-nya adalah PC 64 bit, kita pakai Windows-nya 32 bit, maka tidak support ya.